Oh, beberapa hari ini ya, karena minggu ini kita Hmm, tahu udah mulai earning season nih. Udah mulai ya, earning season, kemarin dari hari Selasa, kalau dari Indo kan itu BBNI yang mulai duluan ya. Yang biasa emang banking duluan yang rilis result. Terus hari ini ada BBCA, makanya hari ini kita lihat untuk big banks ini naiknya lumayan kenceng nih. Jadi indeks kita hari ini bisa hmm. ditutup. Nah, ini yang menarik sih kok hari ini. Dan hari ini juga tadi dari net untuk foreign flow-nya ini udah net buy nih, dan ada yang mostly itu ada di BBCA, Telkom hari ini yang naik cukup signifikan ya. Ya, ya, Nah kok, iya, iya, iya. nah mau nanya nih kok, Ah, kalau untuk kalau gimana, gimana? untuk big banks ini untuk trading itu kan udah lumayan nih ya, kayak BBCA, BBNI ini udah naik kenceng nih. Nah, masih ada upside atau biasa kalau earning season gini bisa dimanfaatkan nih untuk sell on strength? Oke, jadi mungkin kan teman-teman yang udah sering ngikutin kita ya, join dari sering kita bahas juga sebenarnya dari awal bulan, Banks ini memang sebenarnya kan udah pasti laporan keuangan untuk full year 2022 itu udah pasti semuanya bagus, ya kan? Mau itu BBCA, BRI, Mandiri, apalagi Mandiri gitu, and even BBNI, itu kan sebenarnya udah kelihatan dari laporan keuangan bulanan. Karena banking ini kan mereka ngeluarin laporan bulanan untuk banksnya mereka, dan per kuartal 3 aja itu semuanya udah above di atas ekspektasi. Ditambah lagi laporan bulanannya semakin bagus, ya jadi sebenarnya udah cukup price in there. Kayak oke, jadi pasti resultnya bagus semua. Tapi yang terjadi adalah mungkin sedikit flashback juga bagi teman-teman, pas awal tahun itu menjelang Desember lah, Desember masuk ke Januari, Desember itu kan nggak ada window dressing. Banyak yang ngarep pada window dressing, tapi nggak ada, karena memang sentimennya China mau reopen. Jadi pas China reopening, meskipun Indonesia ini sebenarnya nggak ada masalah, laporan keuangan bankingnya juga bagus, tapi pasti ada outflow. Outflow-nya asing itu keluar dari Indonesia, masuk itu ke China, teman-teman. Karena yang waktu itu yang lagi positif, yang lagi sentimennya menarik adalah di China. Sedangkan kalau Indonesia udah cukup price in lah, dari komoditas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat, sebenarnya kan kapan outflow asing ini akan stop? Itu yang selalu menjadi kuncinya kan. Itu yang selalu kita bahas. Sebenarnya nggak ada masalah. Kita tinggal nunggu outflow-nya ini mereda. Nanti pas balik ke Indonesia, laporan keuangan emiten-emiten yang laporan keuangannya bagus, itu pasti akan mendapatkan inflow, terutama big banks. Karena asing begitu masuk di Indonesia, itu pasti diperbankan. Itu beberapa hari terakhir, semingguan, itu udah kelihatan pasar obligasi kita, yield obligasi kita itu kan yieldnya kan udah mulai turun ya, udah ke 6,6. Yield sama harga itu kan berbanding terbalik. Jadi begitu yieldnya turun, harga obligasi naik. Itu berarti banyak investor yang membeli obligasi, teman-teman. Itu kelihatan juga dari rupiah menguat. Berarti ada inflow dari asing ke pasar obligasi dan ke rupiah kita. Jadi udah kelihatan duluan tuh. Mungkin pasar sahamnya agak telat. Nah, beberapa hari terakhir ini asing udah mulai net buy. Itu udah kelihatan dari big banks, itu asing juga semingguan ini beberapa udah net buy. Hari ini asing itu juga kembali net buy. Hari ini di IHSG kayaknya net buy udah sekitar 800 bio ya. Iya. Jadi sebenarnya tesisnya sama sih yang kita bicarain. Outflow karena China reopening itu pasti cepat berlalu dan akan balik ke Indonesia. Kalau lu pertanyaannya sekarang adalah, ini waktunya jualan apa masih menarik? Kalau menurut gua sampai nanti mungkin akhir bulan Februari lah ya, Januari Februari, ini masih menarik. At least untuk kuartal 1 ini masih menarik. Kenapa? Karena ya sebenarnya kan kalau kita lihat minggu depan itu kan ada agenda dari The Fed, itu akan mengumumkan suku bunga ya. Ekspektasinya itu kan memang suku bunga itu naik 25 basis point, udah cukup di price in. Terus kalau misalnya The Fed ini sebenarnya, oh dia tone-nya itu nggak agresif untuk kayak, oh nggak terlalu hawkish untuk ke suku bunga ke depannya, itu pasti akan menguntungkan, akan jadi sentimen positif untuk seluruh dunia sebenarnya, ya kan? Karena berarti orang-orang investor yang sebelumnya mungkin agak takut-takut, aduh gue mulai invest lagi nggak ya, nanti kalau The Fed-nya gini gue mesti gimana, The Fed-nya gini gue mesti gimana. Tapi begitu The Fed-nya ini mereda,
orang-orang itu akan lebih agresif kan. Mereka akan lebih berani kayak untuk investasi di aset beresiko, yaitu di pasar saham. Yeah. Makanya menurut gua kayak pasar saham, yang ini untuk sektor banking dulu ya, itu masih sangat menarik. Terus sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikalnya juga, ini kan turunnya dari rata-rata ya, mau BRI, BBNI, Mandiri, dari Desember itu sekarang memang berhasil rebound, tapi kan belum balik ke highest-nya di bulan Desember, Ter, kalau lu perhatiin. Iya tuh. Jadi emang ini yang kemarin kena outflow, terus ini masih belum balik lagi ya dibanding peak-nya mereka. Nah, untuk hari ini nih, nah di luar Big Bang nih, hari ini yang lumayan mencuri perhatian di market ini ada dari sektor consumer nih, khususnya sektor rokok nih yang udah naik 3 hari berturut-turut. Nah, ini ada katalis apa nih? Kok cuma sektor rokok nih yang naik nih kok? Nggak consumer yang lain nih? Iya, ya. Tere agak putus-putus ya. Sambil kita nungguin Tere ya, gue akan coba jawab teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk tahun ini, tesis kita ini kan sebenarnya masih sama. Dari awal tahun, kita itu, tahun politik itu, biasanya perputaran uang itu kan meningkat. Perputaran uang meningkat, belanja-belanja kayak dari untuk kepentingan kampanye dan lain sebagainya itu juga meningkat, di mana berarti perputaran uang terutama ini kan biasanya akan mengarahnya ke menengah ke bawah di daerah-daerah ya. Makanya kita selalu bilang rokok ini sebenarnya salah satu yang menarik. Cuman penghambat di sektor rokok adalah cukai, teman-teman. Ya kan? Kenapa cukai? Nah, ini udah lancar nih, Tere. Nah, cukai itu kayak untuk yang tahun ini aja naik berapa belas persen, Ter? Mungkin lu ingat? Yang untuk rata-rata 10% nih, yang SKM, yang SPM itu naik 11%, 12%, cuman yang SKT naik 5%. Iya. Oke. Nah, jadi kan bisa kita bilang rokok ini dari tahun ke tahun cukainya itu naik double digit nih. Nah, kapan akan berhenti? Banyak yang bercanda ya, ini bercanda ya teman-teman. Wah, nanti mungkin rokok ini cukainya akan mereda kalau Ibu Sri Mulyani udah nggak jadi Menkyu. Karena tiap kali kenaikan cukai yang lumayan signifikan ya pas beliau menjabat nih. Ya kan, jadi teman-teman banyak yang bilang kayak gitu. Terus sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangannya Gudang Garam, contohnya tahun lalu, itu kan jelek banget ya, kuartal kedua dan kuartal ketiga, teman-teman. Kenapa? Karena pas cukainya naik, mereka itu belum naikin harga rokok. Nah, jadinya kan marginnya kegerus. Makanya kalau teman-teman lihat di pas kuartal kedua itu sampai rugi untuk Gudang Garam, ya sebenarnya karena itu, teman-teman. Ya, jadi makanya kayak orang-orang ini udah mulai nggak ada harapan lah untuk rokok sebelumnya. Terus kenapa hari ini naik? Kalau kita lihat sebenarnya ini kan udah mau laporan keuangan beberapa kan udah dirilis ya. Memang kalau biasanya untuk laporan keuangan kuartal keempat itu kan dirilisnya sekitar bulan Maret. Tapi kalau rokok ini agak unik, Der. Rokok ini HMSP itu karena ada Philip Morris. Philip Morris itu kan dari Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat itu sebenarnya mereka merilis laporan keuangan kuartal keempatnya kan ya di bulan 1, bulan 2 kan. Yeah. Nah, karena HMSP ini dimiliki oleh Philip Morris, jadi laporan keuangannya itu bebarengan. Selingnya itu nggak beda jauh. Nah, jadi nanti di bulan Februari kita akan lihat laporan keuangannya si Philip Morris. Itu biasanya juga ada laporan keuangannya HMSP. Dari situ orang-orang bisa kurang lebih melihat nih sektor rokok ada perbaikan apa enggak. Dan terus sebenarnya kan kalau untuk harga rokok ini kan sebenarnya bisa dicek ya. Teman-teman analis kita juga pada ngecek. Itu di bulan Desember kemarin di kuartal keempat itu ada kenaikan. Terus di bulan ini kabarnya si Gudang Garam itu juga mau naikin harga rokok lagi nih. Kalau harga rokoknya sampai naik, sebenarnya itu adalah sentimen positif. Kenapa? Karena itu bisa memperbaiki margin, ya kan, yang waktu kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun lalu sempat tergerus karena harga cukai udah naik, tapi harga rokoknya nggak dinaikin sama Gudang Garam. Ini bisa membaik. Jadi potensi laporan keuangannya untuk kuartal keempat dan kuartal ke-1 itu membaik, teman-teman. Makanya ini beberapa hari terakhir udah mulai naik nih, ya kan?
Ini gue mau show sedikit. Ini gue ada sedikit rekap. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini gudang garam ini per kuartal keempat kemarin mereka itu udah naikin rata-rata 7%. Sedangkan HMSP itu cuma 2%. Perlu diingat ya teman-teman, kenaikan harga ini sebenarnya itu positif. Kenapa positif? Anggapannya gini, misalnya harga Indomie naik, lu tetap makan Indomie nggak? Tetap. Nah, ya udah, Tetap. ya udah, simple, sesimpel itu. Harga Indomie naik, paling orang-orang, aduh Indomie sekarang mahal ya. Tapi kalau nggak punya duit, makanya juga Indomie gitu kan. Sama dengan rokok sebenarnya. Meskipun orang tetap bilang rokok ini udah sunset industry, gue setuju. Dan memang volume penjualan rokok itu selalu turun karena orang-orang lebih peduli dengan kesehatan. Tapi marketnya itu masih ada. Indonesia itu populasi terbesar masih top 5 loh di dunia kan. Dan kalau kita ngomong orang Asia itu sebenarnya ngerokoknya lebih kenceng. Orang China, orang Jepang, Indonesia salah satunya itu adalah mereka adalah perokok yang lumayan kenceng sebenarnya. Jadi culture-nya Indonesia itu masih culture-nya ngerokok. Meskipun rokok ini udah di-ban, dipersulit lah bukan di-ban, tapi sebenarnya marketnya masih ada. Kalaupun misalnya harganya, let's say gudang garam itu produk unggulannya kan gudang garam apa ya, yang filter atau apa itu gue nggak tahu, itu udah mulai mahal, substitusinya masih banyak. Gudang garam atau HMSP itu mereka punya barangnya tir-tir macam-macam. Misalnya HMSP yang mahal ada emalt, terus yang second tier-nya apa, third tier-nya ada juga. Jadi sebenarnya kalau yang harga mahalnya kemahalan, mereka punya substitusi barang yang lebih murah. Jadi ujung-ujungnya biar oke, ya udah lu pakai produk gua yang A mahal, lu bisa pakai produk yang B, tapi itu punya gua juga. Di daerah-daerah gua punya produk C, produk D, itu juga punya gua. Nah, jadi sebenarnya pemain rokok ini yang muter-muter paling cuma si HMSP, Gudang Garam, Jarum, sama Wismilak. Udah paling 4 nama doang sebenarnya grupnya ya. Ya jadi makanya itu menarik. Kenapa? Karena orang-orang nggak bisa berhenti merokok sebenarnya itu. Iya. Nah, tapi nih kok mungkin ada concern nih di teman-teman nih. Kan belahan ini kan udah banyak nih, sektor rokok udah banyak ditinggal, udah banyak yang nggak ngomongin lah. Bahkan banyak analis, report itu udah bearish nih, udah mulai ninggalin sektor ini nih. Bahkan hari ini dengan adanya pengumuman LQ45 itu HMSP kan udah keluar tuh dari LQ45. Berarti emang udah jarang dilirik lagi lah. Nah, apa itu menjadi masalah nih? Atau kalau kalian lihatnya ini kalau misalnya nih volumenya ini tetap sustain, ada perbaikan kinerja ke depannya, apakah ini ada kemungkinan untuk fund-fund bisa kayak wah lirik balik nih ke sektor ini? Bisa jadi menarik lagi? Interesting, good question sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin kan HMSP benar, ini ada yang bilang HMSP keluar dari LQ45, yes hari ini udah announcement ya, keluar dari LQ45. Yang menariknya sebenarnya HMSP ini dan Gudang Garam ini kan nggak banyak investor yang bisa beli. Pertama ini nggak ESG ya kan, rokok. Apakah syariah? Ya susah juga kan, ya enggak juga. Terus kalau kita ngomongin apakah ada di indeks-indeks asing, di MSCI, Gudang Garam barusan keluar beberapa bulan yang lalu. Terus sekarang udah nggak ada di LQ45, udah nggak ada di IDX30. Sebenarnya rokok ini adalah sektor yang terlupakan. Jadi mau laporan keuangannya kemarin jelek, pas udah turun, ya orang-orang lama-lama udah nggak ada yang punya barang der. Udah nggak ada yang ngomongin rokok, udah nggak ada yang ngomongin HMSP sama Gudang Garam gitu. Jadi ini gue mau share sedikit, ada yang menarik sebenarnya kayak yang lu bilang tadi. Ini adalah konsensus dari Bloomberg. Jadi ini kelihatan Gudang Garam, ini kelihatan analis-analis ya di seluruh Indonesia siapa yang nge-cover itu saham. Gudang Garam hampir semuanya ini nggak ada yang ngasih rekomendasi buy. Semuanya ini ngasih rekomendasinya underweight atau sell. Ini beberapa yang buy itu cuman karena mereka belum update aja sebenarnya. Ya karena belum update karena target price-nya masih yang tinggi lah, belum diupdate. My point is, ini sektor itu udah nggak ada yang punya, udah under own, terus kita ngelihat ada potensi perbaikan
menaikkan kinerja, potensi ya. Gue bukan bilang pasti kinerjanya membaik. Karena ya teman-teman tahu gudang garam itu kadang-kadang mereka tiba-tiba suka ada capex aneh-aneh. Entah mungkin nanti akuisisi bandara lagi lah, bikin jalan tol apalah, ya itu di luar kontrol kita. Tapi ada potensi kinerjanya membaik dari kenaikan harga rokok. Intinya itu, kinerja membaik, orang-orang udah nggak ada yang punya. Teman-teman coba lihat aja, beberapa hari ini yang masuk, yang beli gudang garam sama HMSP itu siapa? Kebanyakan masih teman-teman retail, broker-brokernya juga masih broker-broker retail. Begitu ini mulai kelihatan, wah iya benar ya, ini kayaknya kinerjanya bisa bagus. Apalagi nanti pas Philip Morris itu melaporkan kinerjanya di bulan Februari, menurut gua itu bisa menjadi sentimen positif. Tapi balik lagi, memang industrinya, sektornya ini udah nggak oke, teman-teman. Jadi nggak usah pegang terlalu lama. Ini untuk trading-trading aja. Menurut gua mungkin sampai nanti bulan Maret mendekati laporan keuangan, atau begitu udah naik banyak, mungkin gudang garam mendekati 30.000 gitu, mungkin misalnya, ya itu bisa profit taking. Justru gue ngarepin sekarang kalau dari teknikalnya sebenarnya lebih sehat kalau koreksi dulu, ya nggak? Iya nggak sih? Iya Niko, udah 3 hari nih berturut naik kenceng nih. Nah, jadi boleh dikejar atau tunggu koreksi dulu Niko? Oke, kita sekalian bahas, liatin teknikalnya. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin gudang garam, nih teman-teman, ya benar yang kayak Tere bilang, ini naiknya udah signifikan, tapi teman-teman coba lihat, kalau zoom out, ini turunnya juga udah turun dalam gitu, ya kan? Udah dalam banget turunnya, teman-teman. Nah, memang hari ini tadi naik, kemarin bukan hari ini doang lah, udah naik 3 hari, tapi kalau dia ada koreksi, sebenarnya di dekat-dekat ini nih, 19.900 sampai 21.800 itu bisa untuk re-entry. Ya, ini area untuk re-entry-nya. Kenapa menurut gue ini menarik? Karena ya kayak gue bilang tadi, potensi dari perbaikan kinerja, orang-orang udah nggak ada yang punya, nggak ada seller, nggak ada lawan. Nah, gampangnya gitu. Terus kalau kita lihat sebenarnya dia ini kan ada high sebelumnya mungkin di kisaran ini 25.000. Terus sebenarnya kan di atas dia juga ada gap kan. Ini tuh di dekat 31.000 ya, mungkin agak jauh lah. Tapi but anyway, kalau teman-teman lihat sebenarnya kan penurunannya ya ini yang mulai dia turun dalam banget itu dari 30.000-an. Ini yang benar-benar non-stop. Ini sampai di 25.000-an, habis itu sempat sideways duluan di sini. Habis itu baru mulai koreksi lagi. Ya, jadi menurut gue masih ada ruang lah, masih ada potensi untuk gudang garam ini menguat. HMSP gimana? HMSP juga sama, mirip. Ini udah menguatnya signifikan, jadi better kalau teman-teman mau, ya nunggu agak koreksi dekat-dekat 900 kalau HMSP. Oke, jadi kita tunggu ada sedikit koreksi dulu ya, karena emang udah naik kenceng nih 3 hari terakhir. Wah, Oke, nah ini ada gimana kok? Ini ada komen dari Koko Hans, katanya winning rate-nya Citere year to date nggak ada loss. Waduh, gimana nih Ter? Aduh, kayaknya kita harus kasih lihat itu deh. Terima ideas nih, stock pick ya. Oh ya, before itu kok, ini ada yang nanya nih, kenapa bumi bagaimana kok? Kenapa turun terus ya? Nah hari ini kan juga kalau kita lihat coal futures-nya itu koreksi lumayan dalam ya, 11% ke 250 USD per ton nih. Hari ini juga beberapa saham coal itu dibuka langsung gap down dan lumayan terkoreksi. Nah kalau di sini ada teman-teman yang invest di batu bara, ini harus gimana nih kok? Kalau batu bara ya, jadi menurut gua kayak bumi is a different kind of animal menurut gua. Jadi kalau kita mau ngomongin coal-coalan, yes benar bumi ini adalah perusahaan batu bara, tapi dia ini perusahaan batu bara yang baru aja berubah nih. Kayak anggapannya ini, wah ternyata dari ugly duckling, ternyata habis dipoles udah jadi bebek emas nih. Kenapa? Karena sekarang dia udah punya orang tua yang baru. Orang tuanya adalah Salim, ya kan? Nah, yang perlu diingat itu gitu. Kata kuncinya adalah Salim. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin ya semua familiar lah dengan bumi kayak dari tahun ke tahun, mana sih ini nggak ada profit-profitnya ya kan?
pas komoditi boom tahun lalu, kinerja udah membaik, terus ditambah lagi Salim udah masuk, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang melihat tahun ini adalah tahun yang berat untuk sektor batu bara, yes, itu benar. Karena tahun lalu itu adalah harga batu bara udah high base, tapi bumi ini, menurut gua, tahun ini adalah tahun pembuktiannya mereka. Kenapa tahun pembuktiannya mereka? Dengan adanya owner baru, shareholder majority baru, mereka kan harus show profit nih. Kita ini udah bertransformasi loh. Kita udah nggak kayak yang dulu loh. Kita ini udah berubah loh. Kayak misalnya lu mau ngeyakinin cowok siapa gitu atau mantan, gue ini udah berubah, ya kan? Nah, gue nggak perlu omongan doang, gue perlu bukti. Kan semuanya ngomong gitu. Gue ini perlu bukti. Buktinya gimana? Ya dengan laporan keuangan nanti. Nah, jadi kita lihat dulu kalau ternyata memang laporan keuangannya bisa ada turnaround, itu menarik. Ditambah lagi kan dia itu untuk yang obligasi wajib konversinya kan juga ya tahu yang kemarin yang gede itu kan udah yang terakhir kan. Jadi sebenarnya bumi ini menarik. Kenapa koreksi? Yes, memang karena hari ini ngikutin sentimen batubara. Tapi menurut gua bumi ini untuk jangka pendeknya belum patah tren. Ini dia justru mungkin di kisaran ini dekat-dekat sini nih. Kemarin itu kan kita rekomendasiin buy dekat-dekat 151 ya, 142, 151. Ini bisa untuk masuk lagi nih teman-teman. Oke, menarik nih, menarik. Oke, jadi ini masih koreksi wajar, jadikan ini kesempatan untuk beli ya dekat area support ini. Ya. Oke. Itu ada yang bilang BRMS gimana? BRMS sebenarnya juga sama. Menurut gua anything yang Salim related ini masih menarik. Ditambah lagi BRMS ini dia itu kan juga punya emas ya. Jadi kan memang BRMS ini emas, kalau bumi itu batu bara. Menarik nih BRMS ini, dia ada emas, dia ada some coppernya juga. Yang menarik itu dari emasnya, karena memang kan mereka udah mau naikin production untuk tahun ini. Jadi menurut gua sama nih story-nya, adalah story untuk pembuktian tahun ini kan. Dan in production-nya juga naiknya cukup signifikan ya, dari yang sebelumnya 500 tons per day, itu mulai kuartal 3 tahun lalu itu udah naik jadi 4.500 tuh. Jadi itu kan 9 kali lipat ya. Jadi emang mungkin kita bisa expect nih, oh ini nanti ketika rilis laporan keuangan, ekspektasinya earnings-nya bisa jump juga nih ya kok ya. Iya. Terus apalagi nih Teh, yang mungkin lu ngeliatin kayak lu penasaran apa yang atau teman-teman penasaran apa nih? Oh, ini ada pertanyaan juga nih. Kita jawabin pertanyaan teman-teman dulu ya mungkin. Nih ada dari Abdullah, bahas Goto yang isunya masuk MSCI di bulan Februari. Thank you. Nah, ini kan juga kita lihat Goto ini dari yang sebelumnya itu dijual, ini kan sekarang udah mulai uptrend lagi nih kok. Apakah ini sentimennya bisa sustain nih sampai nanti dia masuk ke MSCI lagi? Ya. Goto ada potensi masuk MSCI, yes benar. Kalau kita lihat sebenarnya likuiditasnya ini kan juga udah masuk ya ke kriterianya. Tapi balik lagi, MSCI ini kan itu ada rebalancing 4 kali setahun. Ada yang quarterly sama yang ada semi-annual. Kalau yang quarter nanti yang bulan Februari, yang quarter ini biasanya mereka kadang itu nggak ada penambahan atau yang keluar masuk. Nggak ada nama baru yang masuk atau nama lama yang keluar. Nah, jadi potensinya kalau misalnya nanti di bulan Februari nggak bisa masuk, ya berarti nanti yang di selanjutnya deh, yaitu di bulan 5. Nah, itu sebenarnya untuk Goto. Tapi kalau kita ngomongin secara sentimennya, ya kalau dari kinerjanya, ya teman-teman tahu lah, sebenarnya Goto ini tahun ini atau tahun depan mereka itu perlu dapetin funding lagi. Ya kan, karena runway-nya udah mulai kritis nih. Duitnya udah mulai kritis. Jadi ya harus ada cara nih teman-teman. Entah itu mereka melakukan right issue atau ada new investors. Tapi kalau kita ngomongin short term, sentimennya masih cukup menarik dengan ada sentimen MSCI. Oke, menarik. Dan ini kemarin juga sempat dibahas sama Kohans ya, soal Goto ini dari market share-nya ini udah di selip Grab nih, dari
di Indonesia sendiri nih. Iya, iya, iya. Oh ya Niko, mungkin mau nanya nih, kan Hmm. belakangan ada IPO nih, mau nanya untuk tahun ini ada nggak sih IPO yang menarik nih untuk kita bisa ngepantau ke depannya? Ya, oh, untuk kita ngomongin IPO ya. Jadi sebenarnya IPO ini gua nggak ngomongin IPO yang kecil-kecil ya, karena banyak IPO yang kecil-kecil tapi ya kita nggak cover lah. Karena terlalu banyak ya. Kita cuma akan bahas nama-nama yang gede, nama-nama yang teman-teman familiar. Yaitu ada beberapa. Yang satu itu ada dari grupnya MDKA ya. Itu ada si MDM, Merdeka Battery Materials. Itu rencananya kan nanti kemungkinan akan di semester 1 atau akhir semester 1. Untuk tanggal tepatnya kapan kita akan coba tunggu. MBM itu adalah salah satu anak usaha Merdeka Copper yang bergerak di baterai sesuai namanya lah, Merdeka Battery. Itu cukup menarik, harusnya size-nya juga lumayan gede, company-nya ya semua nggak perlu diragukan lah, grupnya dari MDKA. Terus ada anak usahanya dari Medco, yaitu Aman Mineral, itu juga akan cukup menarik, IPO-nya juga sama, itu nanti di semester 1. Aman Mineral ini adalah punya tambang koper dan gold ya. Jadi itu sebenarnya masih menarik juga karena harga emas kan naik terus. Kenapa Medco ini banyak yang nanya ini? Kenapa Medco selalu kita bahas Ter, ya kan? Kenapa Medco ini kayak banyak yang bahas dan ternyata naik terus? Ada dua sentimen. Satu dari sentimen harga minyak, kedua sentimen dari harga emas naik, ketiga sentimen dari Aman Mineralnya mau IPO. Kalau Aman Mineralnya mau IPO, kalau valuasinya ternyata tinggi, itu akan naikin valuasinya si Medco. As simple as that. Terus ada IPO dari anak usahanya Pertamina, itu ada dua. Pertamina Geothermal sama Pertamina Hulu Energi, itu nanti di semester 2. Oke, jadi untuk semester 1 ada dari Medco, anak usaha Medco sama MDKA, terus nanti ada dari yang Pertamina ya. Itu Elsa ya kok ya? Iya, anak usahanya Pertamina si Hulu Energi. Oke, menarik. Sama ini satu lagi itu ada anak usahanya si BNBR ya, si VKTR. Itu rencananya juga akan IPO, tapi tanggalnya kapan gua nggak tahu. Itu sebenarnya cukup menarik juga. Dia kan penyedia dan jual produksi juga bus listrik. Itu teman-teman bisa cek websitenya juga ada. Yang perlu kita perhatiin ya nanti kita tunggu aja tanggalnya kapan. Oke, jadi itu yang menarik yang bisa kita pantau ya. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih kok. Kalau saham coal, kalau harga coal turun terus, ini semen jadi menarik nggak sih kok? Karena kan kita recently Betul. juga ada call untuk INTP dan SMGR nih ya. Ya, memang benar. Jadi untuk semen-semenan itu kan sekitar 30-40%-nya itu kan dari coal ya. Jadi mereka yang ngikutin kalau harga coal naik ya cost-nya mereka ini akan mahal. Jadi benar, as simple as kalau harga bahan bakunya turun, ya mereka akan diuntungkan, marginnya membaik kan, sesimpel itu sebenarnya. Di mana yang lebih diuntungkan, INTP atau SMGR, yang lebih diuntungkan kalau harga coal turun itu INTP. Karena tahun lalu, itu kan pemerintah itu memberikan insentif buat sektor semen, biar mereka itu dapat harga batu bara murah. Karena harga batu bara tahun lalu kan terlalu mahal kan. Ya. Jadi SMGR sama INTP ini dikasih bantuan lah sama pemerintah. Yaudah, buat you guys, gua kasih batu bara harga spesial. Si SMGR itu dapat harga spesialnya full, karena adalah anak kandung BUMN. Kalau INTP, ini kan mungkin anak beda bapak kali ya, atau beda ibu. Jadi mereka dapat harga batu bara murahnya nggak full nih, Ter. Jadi kalau misalnya nanti harga batu baranya mulai turun, yang akan diuntungkan duluan adalah INTP. Pertanyaan selanjutnya adalah semen-semen ini gimana sih? Tapi kan seperti mungkin yang teman-teman tahu, volume penjualan ini kan belum kelihatan ada perbaikan. Pas November udah membaik, Desember volumenya turun lagi, ya kan? Nah sebenarnya kalau untuk volume semen ini, as simple as teman-teman tuh ngelihat tahun lalu itu marketing sales dari perusahaan-perusahaan properti itu gimana? Marketing salesnya
sebenarnya kayak rata-rata dari SMRA, CTRA, dan lain sebagainya, semuanya itu kan di atas ekspektasi. Iya. Berarti mereka ini punya backlog atau punya hutang yang proyek yang mesti dibangun nih untuk tahun ini. Nah, bangun rumah emang nggak pakai semen. Nah, gitu aja kan. Oke, jadi itu yang kiranya akan meningkatin demand-nya lagi ya. Mm-mm. Oke, Niko. Nah, ngomong-ngomong soal sekarang kan story-nya dengan China reopening, ini sekarang pariwisata udah mulai pulih lagi ya kok. Ya. Kita lihat dari airport udah mulai rame, terus ada apa PPKM juga udah dicabut. Nah, ini kira-kira ada saham apa aja nih yang bisa diuntungkan dengan mobilitas yang nanti makin rame lagi nih? Nah, itu sebenarnya yang mau gue tanyain ke lu, Ter. Kayaknya kan lu tadi teman-teman research kita kan baru keluarin jasa marga tuh. Gue belum sempat baca tuh, Ter. Menurut lu jasa marga menarik apa enggak ya? Karena mungkin kan kalau dari teknikalnya sebenarnya jasa marga ini cukup oke nih. Udah mulai naik, naiknya juga rapi kan. Ini udah mulai ada high yang baru, ini udah mulai ada high yang baru. Low-nya juga nggak ada lower low nih sebenarnya dari bulan Desember. Jadi sentimennya gimana jasa marga? Nah, untuk jasa marga ini sebenarnya menarik ya. Hari ini kan baru keluarin report, dan jasa marga ini sebenarnya selama ini kan overhang-nya itu ada dari tol Trans Jawa. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jawa nih, yang tol yang dari Merak all the way sampai Surabaya, itu yang terpanjang, yang termahal juga, itu kan kontribusi earnings ke jasa marga itu bisa 60% nih. Nah, ini akhirnya itu kan ada overhang, apakah akan IPO apa enggak. Nah, dan kali ini di-expect dari manajemennya, ini akan ada strategic buyer nih. Jadi akan ada story divestasi. Dan kita tahu kalau untuk sektor infrastruktur atau untuk jalan tol, ini kan divestasi itu selalu menjadi story yang menarik ya untuk mereka nih. Jadi ini jadi salah satu katalis. Nah, di luar itu juga jasa marga ini kan dengan adanya inflasi nih, kita tahu 2 tahun yang lalu inflasi naik, dan dari hitungan tim research ini, dengan inflasi yang naik 5%, jasa marga itu bisa naikin harga selling price-nya itu sebesar 10% nih. Jadi ini jadi lumayan menarik nih. Dan juga kalau kita lihat dari Google Mobility Index, ini udah bahkan 15% lebih tinggi dari pre-COVID level. Jadi makanya teman-teman kalau udah ngerasain nih jalanan udah mulai macet lagi, nah itu yang akan kontribusi ke jasa marga ke depannya. Dan ditambah juga sekarang penjualan mobil itu kan juga udah pulih lagi nih ke pre-COVID level. Nah, itu juga ada korelasinya dengan nanti yang akan menjadi driver untuk revenue-nya jasa marga ke depannya. Gitu. Jadi untuk gue lihatnya ini jasa marga ini lumayan menarik. Ini dari tim research, ini analisanya proyeksi untuk pertumbuhan tahunannya bisa 37%. Jadi ada target price-nya itu di 4.200-an. Jadi ada upside 30% dan downside-nya udah minimal sih ini. Downside-nya lihatnya. Ya, ya, Yap. Jadi untuk teman-teman yang mau pilih saham-saham yang mungkin lebih konservatif, mungkin ini bukan yang tipe yang kayak alpha stock ya, yang bisa menghasilkan yang fantastis, tapi ini menjadi yang lumayan menarik nih. Iya. Kalau buat lu menarik nggak nih kok? Sebenarnya cukup oke, cuman memang jasa marga ini seperti yang lu bilang, gerakannya itu agak lelet ya. Kalau lu lihat sebenarnya pas dari sini tahun lalu, ini mungkin kalau lu kayak dari sini lu kotakin ya, dia kan sempat sideways itu lumayan lama. Misalkan waktu itu sempat sideways saja sahamnya. Ini sideways, terus akhirnya pas masuk di Desember, pas ada outflow, itu dia jebol. Tapi habis itu ya udah mulai ada balik pergerakan naik lagi. Tapi memang ya menarik, tapi memang ya bukan something yang kayak set lah. Itu aja sih. Terus ini ada yang bahas SSIA cakep. Yes, bener. Tapi mungkin kita perlu ingetin ya, Ter. Kalau kayak saham kayak gini ini sebenarnya kan ya kalau lu misalnya mau ngejar sekarang juga serba salah, takut koreksi. Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman lakuin,
kalau misalnya lu ketinggalan, just forget it. Masih banyak saham lain. Jangan FOMO, teman-teman. Misalnya ada yang bilang, wah saham A udah naik banyak nih, gue belum punya, apa gue kejar aja ya? Nggak usah, emang saham di bursa cuma 1, emang cuma 10, ya kan? Mungkin teman-teman ketinggalan SSI A, masih ada sektor-sektor lain, atau masih ada saham-saham lain yang masih menarik sebenarnya, yang bisa buat teman-teman lirik. Ini ada yang nanya sebenarnya kayak tadi Medco sama MDKA, ini sama ya, Medco-nya ini kita juga better sih sebenarnya, nunggu agak koreksi. MDKA itu juga nunggu agak koreksi. Mungkin kalau teman-teman yang udah sering dengerin Cici Tere, itu pasti udah ikutan beli nih sebenarnya untuk MDKA dan Medco dari harga bawah. Wah, udah nah, udah reach target price ya waktu itu ya, kok ya. Kita tinggal tunggu kapan nih timing untuk re-entry lagi. Yes. Dan perlu teman-teman ingat ya, re-entry itu bukan berarti misalnya waktu itu, misalnya kita pernah nge-call saham A 1000 sampai 1100, terus dia mencapai target. Bukan berarti re-entry-nya itu akan di harga yang sama. Ya, bisa aja nanti re-entry-nya ternyata dari 1000 sampai 1100 dia menguat sampai 1500, terus dia ada koreksi ke 1400, bisa aja re-entry-nya itu di 1400, teman-teman. Karena kita perlu lihat, ya kan, saham itu pasti kan setelah dia bergerak menguat, ini ada pullback. Contohnya adalah Petrusi ini, dia ada menguat, terus itu habis itu ada sideways. Nah, sideways ini bisa digunakan sebagai kesempatan untuk re-entry. Sama, dia bergerak menguat, habis itu agak sideways lagi. Di area-area ini adalah untuk re-entry. Itu adalah base-nya. Sekarang kan dia lagi bergerak menguat nih. Kita nggak tahu ini menguatnya sampai kapan. Begitu dia udah mulai reda, dia ngebikin base lagi. Itu adalah untuk re-entry lagi. Iya, yep. Kalau perumpamaan dari Kohans itu kayak lagi naik tangga ya. Kalau kita udah naik tangga, langkah 2-3 langkah itu harus istirahat dulu sebelum lanjut lagi. Betul, itu setuju. Iya, itu adalah fase akumulasinya yang menarik untuk bisa cari-cari titik entry lagi. Iya. BBCA ada yang nanya, BBCA laporan keuangan tadi bagus, expected, sahamnya udah naik, mungkin besok ya bisa naik. Ini ada potensi kembali ke area sideways-nya 8350 sampai 8700. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal SSIA, apakah properti yang industrial jadi menarik juga nih kok? Kan kemarin pada bilang, ada FDI nih yang bagus, foreign direct investment kita kan di atas yang target yang ditetapkan nih sama presiden kita. Nah, sebetulnya yang menjadi katalis itu sebenarnya SSIA yang naik duluan, yang lain ikut, atau ada apa nih? Nah, kebetulan kalau untuk industrial, gua kan cuma baru baca sekilas-sekilas aja nih, Der. Mungkin lu bisa ceritain sedikit, sebenarnya industrial estate ini menarik gak sih? Kayak potensinya ke depannya dengan data-data yang udah keluar. Nah, kalau industrial estate ini sebenarnya agak tricky sih ya kok, karena beda sama properti kalau residential itu kan penjualannya itu bisa per unit nih. Kalau industrial ini biasa mereka jualnya itu lahannya itu per hektar nih, jadi bisa ada jadi ini harus lumayan ngikutin kayak mereka misalnya targetnya nih SSIA ini kan targetnya dari yang sebelumnya 10 triliun jadi naik ke 60 triliun nih. Nah, itu baru target doang, dan itu dalam satu laporan keuangan misalnya kuartalan itu bisa jadi nggak dibukukan atau bisa jadi ada dicatatkan sebagai penjualan nih, jadi itu harus dilihatin sih. Makanya kalau kita lihat pergerakannya itu sangat sensitif nih sama laporan keuangan kalau untuk properti industrial. Yang gue lumayan suka itu ada di BES sih, Bekasi Fajar. Itu. BES, wah bener, industrial kompak bergerak menguat semua ya beberapa hari terakhir ini ya. Yap. Balik lagi teman-teman, cari pas dia pullback-nya untuk re-entry. Karena balik lagi ya, sebenarnya kadang yang orang-orang sering lupa itu market mulai bergerak menguat beberapa hari ini. Tapi kita mesti
lihat sentimen panjangnya itu sebenarnya seperti apa. Apakah market ini udah bullish lagi? Apakah ini cuman bear market rally ya kan? Jadi ya rally sesaat doang pas bear market. Itu yang perlu kita pantau. Salah satu penentunya itu nanti dari gimana meeting the Fed minggu depan ya, meeting the Fed ya. Ya, tanggal 1 Februari. Berarti ya Hari Kamis. hari Kayaknya. Jumat ya. Hari Jumat, oke. Ya itu adalah salah satu yang ditunggu teman-teman, karena itu yang bisa at least memberikan gambaran ke market ya. Jadi the Fed ini nanti tanggal 1 hari Rabu, apakah masih akan agresif? Kalau nggak agresif, ini baru mulai menarik sebenarnya. Tapi untuk for now, untuk jangka pendek ini, kan selalu kita bahas ya, sentimennya, flow-nya dari awal tahun itu di permetalan yang diuntungkan dengan China reopening, terus ditambah lagi sekarang itu ada di sektor semen karena potensi dari harga komoditas coal-nya turun, ditambah lagi kita baru kasih ide baru nih buat teman-teman semua, yaitu sektor rokok yang masih under own, ada potensi perbaikan kinerja, gudang garam valuasi juga lagi di diskon di bawah. Mungkin kalau earnings-nya tahun ini ya kayak bisa naik 30, 20, 30% aja dari tahun lalu, ya kan? Itu juga udah quite good sebenarnya. Tapi gua rasa masih naiknya lebih lah kalau tahun ini, karena tahun lalu kan low base kan, Q2, Q3-nya kan jelek banget. Jadi sebenarnya tahun ini bisa naik cukup tinggi mestinya. Itu jadi membuat valuasinya sebenarnya masih cukup murah. Jadi untuk trading sebenarnya masih ada nih potensi di sektor-sektor yang cukup menarik. Kayak Tere bilang tadi, jasa marga itu juga menarik. Oke, jadi sekarang kita trading di saham-saham yang benar-benar ada story-nya nih dan di backup sama fundamental ya, ada perbaikan, ada yang mendukung lah ya. Oke. Yes. IHSG kita masih belum aman ya. IHSG menurutmu aman apa enggak nih? Kalau menurut lu, Ter, gimana? IHSG ya. Sepertinya lagi sideways aja sih. Belum ada karena kan dari awal tahun kita juga lihat likuiditasnya itu yang biasanya mungkin di 15 triliunan, ini sekarang udah di bawah 10 T ya. Jadi emang belum ada katalis yang signifikan nih untuk ngedrive IHSG-nya untuk bullish lagi. Jadi sebenarnya masih aman-aman aja sih. Masih aman-aman aja. Yes. Kalau orang nanya IHSG aman nggak sih? Aman banget. Amannya pakai banget. Bukan aman mineral ya. Kalau aman mineral itu nanti di kuartal kedua kalau aman mineral. Ya mungkin itu juga menarik sih. IHSG aman. Ini sebenarnya kalau kita lihat, dia ini kan nggak patah tren. Ya. Yang waktu itu kan kita takutin, wah jangan-jangan kalau dia sampai jebol ini 6.480-an, itu yang orang-orang mulai khawatir tuh. Sebenarnya kan nggak. Belum nyampe situ aja udah rebound. Reboundnya itu di level yang segini, 6.600-an kan. Dia mulai rebound, bergerak muat, terus memang 2 hari kemarin sama 2 hari yang lalu itu koreksi, yaitu wajar, menguatnya udah signifikan. Kemungkinan dia akan menguji area-area sini dulu nih. Kisaran 6.750, 6.900, ya kalau sideways di sini, mungkin ya sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Karena memang menguatnya udah signifikan. Tapi apakah IHSG bisa balik ke all time high-nya? Menurut gua itu ada kemungkinan, tapi mungkin nanti itu masuk semester 2. Kita mesti lihat ya, US ini gimana, udah mereda belum, sektor consumer ini gimana, karena balik lagi ya, tahun ini tahun politik, kita masih favoring sektor consumer. Yap. Gitu sih. Dan dari research juga ada kasih target untuk IHSG tahun ini ada di 7.300 ya Pak ya? Iya. Yap. Jadi ya masih aman-aman saja. Satu lagi, Ber. Ini sebelum kita tutup, apa nih buat teman-teman besok? Lu kan biasanya banyak saham lucu-lucu nih. Wah, oke nih. Yang kita rekomendasi hari ini aja nih aku. Oke, yang menarik apa buat besok? Mungkin yang menarik nih ada dari BBKP deh, BBKP.
Oh iya, iya, iya. BPKP ini gue denger-denger mereka tahun ini juga mau bersih-bersih ya untuk Mm-mm. company-nya. Mau BBKP ini dia mau rights issue, dan rights issue-nya bukan yang seperti yang tahun lalu itu yang 3 triliun, tapi sebesar 12 triliun nih kali ini ya. Yang Iya. which is yang lumayan juga. Dan kalau kita tahu BBKP ini ya, ini kan backupnya dari Cookmin nih. Kalau Cookmin di Korea itu dia adalah sekelasnya BBCA-nya di Korea lah, bisa kita bilang gitu ya kok ya. Hmm. Jadi emang 12 triliun ini untuk mereka lakukan rights issue. Tadi kita juga udah confirm ya, wah ini benar nggak nih 12 triliun? Karena mereka mau naik kelas ke KBMI Iya. dari kelas 2 ke kelas 3 kan ya kok. Nah, Hmm. jadi ini estimasinya akan di kuartal 1. Di kuartal 1. Oke, Jadi oke. dari segi technical dan dari segi story-nya juga masih menarik sih untuk BBKP. Iya. Ini kan kemarin dia breakout resistnya di 125 dan lagi pullback lagi nih. Jadi Yes. ya dekat 118 lah ya sampai 125, ini lumayan menarik sih. Nah, ini adalah salah satu contoh saham yang kita bilang tuh teman-teman. Pasti akan ada pullback lah saham itu. Nggak akan, ya kalau misalnya dia lagi rally terus nonstop, terus teman-teman ketinggalan, ya udah cari yang lain. Tapi ini kan sebenarnya sama. Ini pas dia koreksi, ya, ini trennya koreksinya udah mereda nih. Ini pergerakannya cukup bagus. Koreksi, mereda, dia bergerak sideways dulu, bergerak menguat, terus agak kempes, tapi dia nggak akan bentuk low yang baru. Habis itu bergerak menguat lagi. Ini terus di sini ada pullback, terus dia berhasil break, terus pullback. Menurut gua area untuk entry-nya ada di dekat 118, 125. Dekat-dekat area sini teman-teman bisa coba untuk entry sebagian. Oke, nah kalau dari lu apa nih kok? Satu saham untuk besok. Kalau gua, ya gudang garam lah. Ya udah kita bahas Enggak, dari enggak. tadi ya. Enggak. Iya, iya. Kalau rokok-rokokan kan udah kita bahas ya. Sebenarnya satu yang cukup menarik ya. Ini sebenarnya gue nggak tahu sentimen barunya ini apa sebenarnya. Tapi menurut gue ini pergerakannya juga menarik. Ini purely on technical ya, teman-teman. Karena sebenarnya gue belum update lagi untuk sentimen barunya dari BBTN ini apa. Ini dia kan sekarang balik ke area sideways-nya, ya. Jadi menurut gua ini sebenarnya udah masuk ke area buy-nya lagi. Cuman dia kan belum koreksi baru hari ini. Jadi menurut gua dekat-dekat 1295 mungkin teman-teman bisa dekat antri dekat-dekat EMA 20-nya ya di 1320 ini menarik untuk BBTN. Oke, BBTN ini diperkirakan mid Februari nih akan rilis resultnya juga ya. Yes, yes, yes. PSAB besok gimana? Untuk harga emas coba kita cek sebentar ya. Harga emas ini sebenarnya sih masih trennya masih uptrend. Emiten-emiten emas yang kita tidak bahas tadi juga masih cukup menarik. PSAB, kenapa kita nggak pernah rekomendasiin PSAB? Karena PSAB sebenarnya ini emas nggak emas lah ya. Kalau bisa, kalau kita bisa beli dan mendapatkan return yang hampir sama dari the big names ya kayak BRMS, Antam, MDKA, ngapain kita terlalu mengambil resiko di sini? Ya. Menurut gue sih itu. Dan ini hari ini koreksinya lumayan dalam nih ya. Iya. Ya, udah mulai, ini bukan normal correction nih. Jadi ini mungkin harus berhati-hati dikit ya. Oke. Satu lagi, Ter. Oke. Jagoan lu apa nih? Menurut lu jagoan lu untuk tahun ini apa nih? Mungkin jagoan gue untuk tahun ini seperti yang kemarin ya kata Om Farul, tetap di consumer. Yes, setuju. Setuju. Kalau jagoan gue sebenarnya kalau story-nya ke consumer tetap dari tahun lalu dan tahun ini sebenarnya masih sama AMRT. AMRT. Tapi memang sahamnya lelet banget, sideways terus. Tapi menurut gue ini adalah salah satu yang menarik sih untuk tahun ini. Kalau favorit gue nih ada di Mayora nih. Wah. Satu lagi dari Mayora. Oke. Wah, menarik. Oke, kayaknya kalau AMRT udah sering dengar kita bahas ya. Iya.
Oke deh. Oke, thank you Ter, thank you teman-teman semua. Kita nanti ketemu lagi minggu depan ya Ter ya. Oke, see you teman-teman semua. Thank you.